Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mohon yang sekiranya belum memunculkan foto bisa atau videonya bisa ditampilkan dulu ya biar kelihatan Bapak Ibu yang luar biasa pada pagi hari ini, cantik-cantik yang luar biasa. Dan terima kasih sebelumnya khususnya yaitu kepada PMI Kota Malang dan Bapak Bayu Wardana. Tapi mohon maaf itu kok kelihatan hanya tembok kayaknya putih ya Mas Yan ya itu ya. Belum kelihatan wajahnya seperti apa. Dan terima kasih juga. Oh, sampun kelihatan. Matur nuwun nuwun Bapak. Nah, kalau gini kan kelihatan. Oh ya. Di sana fisik kan apa namanya? Maskeran. Di sini tidak maskeran. Tapi physical distancing pastinya ya karena untuk mencegah kegiatan corona yang ada di dunia ini. Semoga cepat selesai dan semuanya menjadi lebih baik dan semuanya bisa berjalan dengan sempurna dan baiknya. Ada lagi ada. Oke. Benar. Oke, semuanya sudah masuk dan insya Allah sudah join semuanya. Pada pagi hari ini, sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kebahagiaan dan semua apa yang baik selalu tercurahkan kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang tergolongkan, menjadi orang-orang yang terbaik, dan menjadi pilihan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada pagi hari ini, kita nanti akan ada beberapa sesi yang akan kita lakukan pada kegiatan sosialisasi PKM Emergency Button PMI Kota Malang. Ya. Nah, di sini sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih atas kehadirannya PMI Kota Malang, yaitu Bapak Dr. Heri Suwarno, kemudian Bapak Wahyu Imam Sunasko, dan Ibu Hikmah, dan yang tidak lupa Bapak Aditya Bayu Wardana, SPD, dan yang kami hormati juga rekan-rekan dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Dan di sini juga dihadiri oleh Ibu Wakil Dekan kita, yaitu Ibu Vivia Aida Fitria. Terima kasih atas kehadirannya untuk mendukung kegiatan kita. Semoga ini menjadi kegiatan kita bersama untuk menjadikan apa yang sudah akan kita lakukan ini bermanfaat ke depannya. Sehingga kita akan semakin akrab dengan dunia PMI. Sehingga dunia PMI itu akan akrab dengan kita dan menjadi lebih baik untuk mendukung kegiatan kita bersama menuju ke Indonesia yang lebih maju. Seperti itu. Dan tidak lupa, pastinya di sini saya selaku MC akan memperkenalkan diri. Nama saya Lukman. Di sini nanti akan memandu atau membacakan beberapa rangkaian acara yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pastinya ada pembukaan, kemudian dilanjutkan yaitu langsung penyampaian materi dari narasumber kita, yaitu ada Ibu Lia Farokah Eskom M.Eng dan Bapak Fadri Almuini Ahda Eskom M.Kom. Dan untuk yang acara selanjutnya yaitu adalah tanya jawab terkait dengan apa yang kami sampaikan. Dan sesi yang terakhir yaitu mungkin ada sesi foto bersama meskipun secara virtual ya, karena harapannya meskipun virtual ada kenangan kita bersama. Dan yang terakhir yaitu doa dan penutup. Harapannya dengan doa tersebut semua acara ini berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan sempurna, seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, marilah pada acara pagi hari ini kita buka dengan berdoa. Semoga dengan wasilah doa tersebut acara berjalan dengan baik. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Meniti acara selanjutnya yaitu adalah langsung penyampaian materi tentang sosialisasi pengabdian kepada masyarakat dengan tema Emergency Button PMI Kota Malang. Nah, pada pagi hari ini, pemateri yang pertama yaitu adalah Ibu Lia Farokah Eskom, Magister Engineering. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bu Lia. Ya.
Tes, baik, bismillah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk Pak Lukman selaku moderator hari ini dan Bapak Ibu dari Institut Asia, kemudian yang paling spesial dari PMI Kota Malang. Mungkin dari saya sendiri memohon izin gitu ya untuk sosialisasi hari ini mungkin semi formal seperti itu ya, lebih ke diskusi bersama-sama. Jadi nanti secara inti kami paparkan hasil perancangan sistem yang kemarin mungkin sempat berdiskusi ya dari kami, tim kami ke PMI, kemudian gambaran aplikasinya enaknya seperti apa, kemudian kita sepakat seperti ini, kemudian ini coba kami rancang, kemudian nanti kami paparkan hasilnya. Kemudian secara umum nanti sebelum saya share screen dan jelaskan ada beberapa mungkin yang masih ada kendala, jadi nanti kita diskusi dulu secara konsep, secara keseluruhan, nanti dengan prosesnya kita perbaiki seperti itu. Baik, saya share screen dulu materinya. Baik, terlihat nggih Bapak Ibu? Jadi kemarin sekitar kalau nggak salah tahun lalu gitu ya, kami sempat sowan di PMI, kemudian kami ngobrol-ngobrol, kami ada ide misalnya kalau ada aplikasi seperti ini bagaimana. Kemudian alhamdulillah disambut dengan baik dari pihak PMI. Saat itu kami langsung terhubung dengan Mas Bayu ya. Begitu. Ini Mas atau Bapak ya? Mas saja ya. Jadi kepada Mas Bayu atau Pak Bayu gitu. Kemudian konsepnya kita dapatkan. Nah, hari ini saya sosialisasikan tentang aplikasi emergency button Palang Merah Indonesia. Kemudian lebih fokus di Kota Malang. Jadi secara umum ini adalah aplikasi yang menangani penanganan korban gitu ya, korban baik itu kecelakaan, kemudian misalnya ada masyarakat yang meminta bantuan rujukan gitu ya, jadi lebih ke penyediaan ambulans seperti itu. Baik, jadi untuk hari ini akan saya jelaskan secara singkat gitu ya, secara singkat ada 5 hal. Yang pertama nanti kenapa sih kami paparkan untuk pembuatan aplikasi hari ini, kemudian rancangan aplikasinya seperti apa, kemudian demo aplikasi, kemudian nanti diskusi bersama, kemudian evaluasi seperti itu. Baik, untuk latar belakang dari yang kami gali waktu itu dari PMI bahwa untuk pelaporan kejadian di PMI misalnya untuk pemesanan ambulan atau keadaan darurat itu masih via telepon. Nah, via telepon ini mungkin kami coba analisis ada beberapa kelemahan. Mungkin yang pertama adalah untuk saat ini orang itu jarang sekali ya untuk memakai pulsa HP. Jadi kebanyakan via paket data seperti itu. Jadi via internet. Jadi itu kelemahan yang pertama. Kemudian yang kedua, nomor dari PMI-nya harus cari di website gitu. Jadi harus cari di Google, kemudian ketik PMI, mungkin harus PMI Kota Malang, harus lebih spesifik lagi ya, supaya nanti menemukan gitu ya. Kemudian kemarin juga sempat gitu ya disampaikan Pak Bayu, bahkan mungkin nomornya ada yang selip ya antara PMI Kota Malang sama satu instansi yang lain gitu. Waktu itu sempat ketuker gitu seperti itu. Kemudian alasan yang kedua, telepon fiktif juga kemarin saya sempat menanyakan selama ini untuk penanganannya seperti apa Pak Bayu. Jadi sempat juga Ibu ada telepon fiktif ketika misalnya sudah petugas sudah meluncur kemudian bohong atau mungkin iseng gitu ya, orang iseng berkali-kali gitu ya.
Nah, itu juga salah satu alasan kita merancang aplikasi ini. Kemudian banyak masyarakat tidak mengetahui fasilitas PMI gitu. Setelah saya tanyakan kemarin, bahkan mungkin saya sendiri gitu ya, selaku masyarakat, saya masih bingung kira-kira ambulan yang dipakai di PMI itu buat apa? Apakah itu operasional PMI saja atau masyarakat seperti saya bisa seperti itu? Nah, kemudian saya juga sempat kami baca gitu ya di internet bahwa mohon maaf gitu ya, ada seorang bapak gitu ya menggendong mayat anaknya gitu ya. Jadi tidak ada fasilitas ambulan seperti itu. Nah, ketika saya mensinkronkan dengan PMI bahwa itu ada kok, dari PMI itu ada 2 layanan. Yang pertama adalah non-emergency sama emergency. Kalau emergency kalau tidak salah kemarin tidak berbayar. Kalau non-emergency baru berbayar seperti itu. Nah, itu salah satu alasannya. Kemudian yang keempat adalah dalam penanganan korban itu kan ada keadaan darurat. Nah, itu butuh penanganan cepat pastinya. Nah, sistemnya coba dibuat lebih mudah, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir pastinya sistem dokumentasi ya. Kemarin saya sempat menanyakan dokumentasi dari PMI sudah sangat lengkap dengan selalu list ini tahun berapa gitu ya. Saya sempat melihat laporan dalam bentuk book seperti itu. Nah, kami mencoba sedikit memudahkan, mungkin kalau via sistem nanti cetaknya otomatis, kemudian perekapan atau pencarian kejadian misalnya lebih mudah, mungkin lebih enak seperti itu. Nah, secara garis besar kami membuat 3 interface atau antarmuka atau tampilan gitu ya. Jadi berbasis Android gitu ya, berbasis smartphone gitu ya. Jadi ada aktornya atau interface buat user atau masyarakat gitu ya, karena masyarakat yang akan melaporkan. Kemudian yang kedua adalah user interface untuk driver gitu, karena yang ditugaskan oleh PMI adalah drivernya. Kemudian yang terakhir adalah admin PMI sendiri seperti itu. Nah, secara garis besar saya ingin menjelaskan bahwa karena kemarin kita diskusi ada 2 layanan, emergensi sama non-emergensi, mungkin hari ini kita masih fokus yang emergensi gitu ya, kita bahas secara keseluruhan terlebih dahulu. Baik, nah rancangan fasilitas buat aplikasi masyarakat itu secara umum itu ada 2, yaitu nantinya setelah nanti di akhir mungkin akan didemokan oleh rekan saya Pak Fadli gitu ya. Ini saya jelaskan konsep secara umum dulu. Jadi ada tombol panic button. Jadi karena konsepnya emergensi, jadi itu butuh cepat. Nanti user tidak perlu login. Jadi dia nanti interface-nya langsung tekan tombol merah itu, dia mengisi beberapa hal, misalnya foto, kemudian lokasi, kemudian korban, kemudian butuh dokter atau tidak, seperti itu nanti diisi di situ gitu ya. Atau misalnya tidak diisi tidak apa-apa gitu ya. Yang misalnya dipilih yang penting boleh gitu ya. Yang pasti tidak membutuhkan login. Kemudian ada juga yang membutuhkan login, posisinya di sini. Kenapa membutuhkan login? Karena dalam sistem nanti kan ada sistem donasi kemarin. Jadi masyarakat kalau mau donasi untuk misalnya kalau nggak salah kemarin kerjasama dengan PMI donasi gitu ya. Jadi nanti untuk track record dari laporannya perlu siapa sih yang istilahnya yang sedang melakukan donasi, kemudian atas nama siapa, banknya apa gitu kan, harus jelas untuk transparansi. Nah, kami juga sertakan sistem tersebut. Nah, secara umum nanti aplikasi ini akan di-upload di Google Play Store. Jadi untuk sementara ini belum. Jadi kita fixkan dulu, jadi nanti akan di-upload di Google Play Store, kemudian nanti masyarakat tinggal searching di Google Play Store, kemudian install aplikasi Emergency Button PMI. Nah, nanti baru bisa melihat beberapa fasilitas yang ada, seperti itu. Nah, secara umum nanti dari masyarakat ada laporan gitu. Nah, nanti
mengisi form gitu ya, form kejadian bla bla bla, foto gitu dan yang dibutuhkan. Kemudian baru menunggu dihubungi oleh PMI. Jadi PMI nanti langsung kemarin karena ada supaya langsung bisa terhubung dan meng-cross check gitu ya. Kita nanti langsung dihubungi oleh PMI nomor tersebut melalui sebuah sistem. Oke, baik. Kemudian untuk fasilitas aplikasi driver, jadi nanti setelah dari user atau masyarakat melaporkan, kemudian dia admin menugaskan ke driver. Nah, driver ini nanti bisa lihat di interface-nya bahwa dia harus bisa tracking kejadian. Oh, yang saya tangani itu pelapor 1, lokasinya di mana, kemudian kondisinya seperti apa. Jadi nanti bisa melihat gitu ya riwayat kejadian. Kemudian nanti secara umum drivernya pertama kali ditugaskan dia nanti progres seperti itu. Nah, kalau seandainya drivernya sudah di lokasi kejadian, nanti driver bisa mengganti statusnya menjadi penanganan. Kenapa penanganan? Supaya admin dari PMI itu enggak telepon-telepon driver. Otomatis driver itu kan fokus ya di lokasi. Jadi cukup driver mengganti status, admin PMI tahu trackingnya prosesnya sampai mana. Seperti itu. Kemudian admin PMI bisa memantau. Kemudian yang terakhir yang cukup banyak adalah fasilitas dari admin. Jadi nanti admin bisa mengakses menu riwayat atau monitor progres. Jadi langsung ketika login langsung ada gitu ya. Nanti daftar kejadiannya, kemudian bisa juga laporan kejadian, mau bulanan, mau 3 bulanan, bisa dicetak nanti bentuknya PDF. Kemudian donasi bisa ngecek donasi, kemudian melaporkan donasi juga bisa dicetak, kemudian manajemen pegawai. Jadi secara umum manajemen pegawai di sini nanti admin mengatur dokter, driver yang sedang standby itu siapa. Jadi ketika ada kejadian, admin langsung tahu, oh ini yang standby, saya tugaskan untuk ini dengan kendaraan ini, nanti diatur seperti itu. Kemudian berhubungan dengan jadwal driver sama dokter. Nah, secara umum seperti itu. Nah, ini mungkin saya akan demokan dengan rekan kami, Pak Fadli. Jadi yang pertama nanti dari masyarakat, kemudian dari admin, kemudian baru driver seperti apa interface-nya, seperti itu. Baik, secara umum, saya jelaskan dulu alurnya, secara umum bahwa nanti masyarakat melapor, admin mengatur, menerima laporan, menugaskan driver, cek dokter, kalau misalnya dari masyarakat membutuhkan istilahnya, misalnya kondisinya sangat parah ya, dia bisa melaporkan kalau dia butuh dokter seperti itu. Kemudian cek kendaraan, kemudian edit penugasan seperti itu. Kemudian drivernya mengecek di aplikasinya, oke, saya mendapatkan tugas, kemudian mengganti status sampai menyelesaikan status penanganan. Baik, saya stop share dulu. Monggo Pak Fadli untuk share aplikasi melalui smartphone-nya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Lia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi buat Bapak-Bapak, Ibu yang ada PMI Kota Malang. Semoga sehat selalu. Mas Bayu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Lia tadi tentang bagaimana tadi sudah dijelaskan di dalam aplikasi yang kami buat ini itu ada tiga aplikasi. Yang pertama aplikasi untuk user itu untuk masyarakat. Yang kedua aplikasi driver untuk drivernya PMI. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi untuk sistem adminnya. Jadi nanti yang ngatur, yang ngasih tugas driver, yang ngecek status dari user juga di admin. Untuk yang smartphone, untuk yang user dan driver akan saya jelaskan. Nanti untuk yang admin
akan saya kembalikan ke Bu Lia. Baik, saya nyoba langsung share dulu. Oke, baik. Kelihatan? Sudah kelihatan ya, Pak? Sudah. Baik. Ini saya menggunakan aplikasi bantuan untuk menyambungkan dari smartphone ke laptop. Jadi untuk aplikasinya kita sudah masih dalam bentuk APK. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lia. Nanti ke depannya jika ini sudah fix, nanti akan dalam bentuk aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store. Jadi sementara ini kita masih dalam bentuk APK. Ini sudah saya install. Ini ada aplikasi user, kemudian ini ada aplikasi driver. Untuk yang user ini adalah untuk masyarakat. Kita cobakan dulu. Kita klik. Oke, ini tampilan depan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, ada dua kegunaan. Untuk tombol yang merah ini khusus untuk yang emergency. Jadi kalau kita coba yang emergency, tinggal diklik saja tombol merah ini. Oke, nanti tanpa harus login. Jadi kan emergency itu tidak memaksa masyarakat atau pengguna untuk login dulu. Tapi langsung klik setelah download, masyarakat atau pengguna bisa langsung menggunakan dan ngeklik. Jadi tanpa harus daftar. Kemudian di sini si user memasukkan nama pelapor. Jadi tinggal diketikkan nama pelapornya. Kelihatan. Kemudian ada telepon yang bisa dihubungi. Fungsinya adalah untuk mengkonfirmasi ulang apakah ini pelaporan benar. Jadi tetap kita masukkan untuk validasi nomor si pelapor. Jadi kita tinggal masukkan di sini. Misalnya nomornya ini. Oke. Kemudian alamat kejadian fungsinya adalah untuk memastikan kejadiannya di mana. Sebenarnya kita juga menyediakan fasilitas share lokasi di sini. Cuma nanti akan dijelaskan kenapa tidak bisa menggunakan, karena kalau kita menggunakan share lokasi ini untuk validasi ada yang berbayar dan tidak berbayar. Jadi selama nanti fungsinya alamat ini adalah untuk memastikan membantu share log-nya untuk posisi tepatnya seperti apa, seperti itu. Jadi untuk menambah validasi data saja sebenarnya. Jadi kita tinggal masukkan misalnya kejadiannya di Jalan MT Haryono misalnya nomor 11 misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada pilihan, ya, ada pilihan jenis kejadian. Ini pilihannya sebenarnya bisa ditambah lagi, cuman ini dari data yang kita dapat dari PMI, ada beberapa pilihan kejadian, jadi ada kecelakaan, kebakaran, misalnya ada pohon tumbang, korban masuk sumur, dan lain-lain. Kemudian untuk yang tidak bisa disebutkan di sini, kita taruh lain-lain di sini. Misalnya kejadiannya adalah kecelakaan, kita pilih kecelakaan, kemudian kerugiannya apa? Misalnya kalau kecelakaan biasanya adalah korban jiwa. Kita langsung bisa taruh waktunya. Misalnya kecelakaannya jam berapa? Misalnya jam 9:45. Oke. Tanggal berapa? Misalnya tanggalnya hari ini. Kalau sudah, kita bisa ngasih keterangan validnya. Misalnya bisa ditambahkan ada korban 2 orang misalnya. Atau yang lain. Intinya supaya
ambulan bisa datang secepatnya. Terus ada pilihan tenaga medis. Jadi butuh apa tidak? Kalau butuh kita bisa klik iya, kalau tidak perlu. Kemudian foto, ini bisa kita ada 3 pilihan foto, jadi tinggal diklik foto. Nah, misalnya ini saya masukkan. Oke. Kalau sudah kita masukkan fotonya, baru kita tinggal submit. Oke. Untuk aplikasi user di masa emergency sampai di sini. Jadi setelah masyarakat atau user mengirim data yang sudah didapat saat kecelakaan misalnya, nanti data ini ada keterangan bahwasannya form data emergency sedang diproses, silakan menunggu di lokasi. Jadi datanya dikirim ke halaman admin. Nanti untuk halaman admin akan dijelaskan oleh Bu Lia. Saya lanjutkan untuk mobilenya dulu. Kemudian saya kembali ke menu utama. Oke, sedikit saya jelaskan tentang yang tidak emergensi, tapi ini sebenarnya emergensinya belum, yang tidak emergensinya belum selesai. Cuman saya sedikit lihatkan saja. Sebenarnya hampir mirip, cuman bedanya di sini nanti kita login dulu. Ya, bedanya di sini. Kalau yang tadi tekan tombol langsung. Kalau yang non emergency kita login dulu, masukkan nama, email dan sebagainya, email, password, login. Ya, ini karena belum selesai. Sementara seperti ini. Nanti sini ada menu pilihan, kita boleh masukkan. Misalnya kebutuhannya apa. Misalnya kalau non emergency, misalnya ambulan buat konser misalnya, atau ambulan buat ada yang butuh ambulan untuk acara misalnya, entah itu kalau kemarin saya dijelaskan ada misalnya pertandingan sepak bola juga butuh ambulan gitu. Itu non emergency. Jadi nanti taruhnya di sini. Cuman untuk detailnya kita belum bisa jelaskan karena masih proses penyelesaian. Sementara masih yang emergency sesuai dengan yang Bu Lia jelaskan. Oke. Ini ada menunya juga, donasi. Jadi nanti kita bisa ngecek siapa saja yang donasi. Ya, misalnya si masyarakat ini donasi, dia juga bisa ngecek, oh nama dia sudah masuk, gitu. Oke, itu untuk yang user. Sementara yang bisa saya jelaskan, sekarang kita coba masuk ke aplikasi driver. Oke. Ini yang user, ini yang driver. Oh gitu. Oke, baik. Biar nyambung sama aplikasi user tadi, saya kembalikan dulu ke Bu Lia untuk menjelaskan adminnya dulu. Baik, saya kembalikan ke Bu Lia. Baik, Pak Fadli, mohon di stop sharing dulu. Yep. Baik, saya sharing dulu. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan untuk laporan dari masyarakat ya, seperti itu. Nah, ini kami akan jelaskan kira-kira dari sisi admin setelah ada laporan seperti apa untuk prosesnya, seperti itu, lebih ke situ. Saya login dulu, kemudian, nah secara umum di sini Bapak Ibu, jadi di home ini on progress monitor ini adalah jadi ketika login langsung akan diarahkan ke progress monitor yang hari ini misalnya. Jadi misalnya login tanggal 11, ya nanti kalau memang ada kejadian itu langsung akan terdeteksi di on progress monitor seperti itu. Jadi tidak usah membuka interface atau navigasi yang lain seperti itu. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa ini aplikasi masih migrasi data, karena jujur kami harus menyambungkan antara, karena kalau adminnya ini basisnya web, sedangkan untuk driver
dan juga masyarakat itu basisnya Android. Jadi perlu sinkronisasi dan beberapa pengaturan migrasi. Jadi ini saya jelaskan dulu secara umum gitu nggih Bapak Ibu. Jadi misalnya tadi ada sebuah kejadian, katakanlah ini saya contohkan, saya input dari sini nggih Bapak Ibu. Misalnya ini sebenarnya nanti yang ngisi adalah dari masyarakat, cuman karena kita masih ada beberapa pengaturan menyambungkan website sama Android, jadi kami harus coba contohkan secara manual dulu, seperti itu. Kemudian misalnya ini foto kejadian. Baik, kemudian oke, statusnya misalnya katakanlah on progress. Seperti itu. Kemudian saya save. Baik. Nah, ini sebenarnya di sini yang ada di on progress monitor ini sebenarnya ada laporan dari masyarakat tadi. Cuman karena kita belum menyambungkan antara Android sama website, hanya websitenya yang sudah berfungsi. Misalnya ada kejadian seperti ini, alurnya adalah driver akan admin akan menugaskan tenaga medis dan driver seperti itu. Jadi ini bisa dicek. Actionnya adalah, isinya adalah detail kejadiannya seperti apa, kemudian misalnya dari lokasi, kemudian ini fotonya masih ada sedikit error, jadi nanti fotonya juga terdapat di sini Bapak Ibu. Jadi di paling bawah cuman ini masih ada sedikit error, nanti kita perbaiki, kemudian ini lokasi, kemudian ada alamat kejadian, kenapa butuh itu, karena memang nanti akan saya jelaskan perbedaannya kita memakai seminimal mungkin tapi tetap berfungsi, dan bedanya jika berbayar seperti Gojek seperti itu. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Nah, setelah ada kejadian seperti ini, nanti bagian admin akan melihat di bagian pegawai. Oh, di pegawai ini ternyata jam pagi ini drivernya ada Pak Budi sama Pak Tomo seperti itu. Dan kalau sebenarnya ini kalau diklik ini ada detail beliaunya sedang cuti atau standby atau seperti apa. Jadi ini ada detailnya sebenarnya Bapak Ibu. Cuman ini saya close dulu. Jadi nanti tahu oh yang bertugas Pak Budi misalnya seperti itu. Nah, kemudian di bagian tugas driver ini sebenarnya baru tadi ada sedikit kendala gitu ya, penugasan driver misalnya ini ada 2 kejadian pelapor, nah nanti tinggal actionnya adalah mengedit. Nah mengedit ini, edit tugas driver, kasusnya ini masih belum berfungsi, jadi nanti pemilihan kasusnya ini kira-kira kasus yang mana, kemudian ada driver dipilih, cuman ini ternyata kami selip gitu ya, harusnya ada menu pilihan driver yang ditugaskan, kemudian dokter yang ditugaskan, kalau memang dibutuhkan, kemudian kendaraan. Nah, secara umum saya jelaskan dulu, maaf agak lompat-lompat gitu ya, supaya agak detail. Baik, saya jelaskan dulu. Nah ini interface yang akan saya perbaiki. Belum muncul ya, saya stop share dulu, kemudian saya share kembali. Nah seperti ini, jadi yang terakhir tadi harusnya ada beberapa yang masuk gitu, karena si admin akan menugaskan driver, dokter, dan lainnya. Jadi secara umum ini masih saya rank seperti itu ya, ternyata ada miss. Jadi kasusnya nanti ini yang dilaporkan, kasus pelapor 1, 2, dan lain-lain. Kemudian dipilihkan driver yang statusnya lagi bertugas gitu ya, kemudian dokter, kendaraan gitu ya, kendaraan nanti bisa ngecek kendaraan mana yang standby atau belum dipakai seperti itu. Kemudian si admin akan mengubah statusnya menjadi bertugas. Nah, kapan menjadi proses? Nah, proses ini itu diubah oleh driver. Nanti kalau driver udah di lokasi, nanti dia merubah lewat
handphonenya gitu ya. Oh, proses, oh berarti admin sudah mempunyai gambaran bahwa pihak PMI ini sudah datang di lokasi seperti itu sampai nanti penyelesaian dari driver seperti itu. Secara garis besar untuk proses, baik, secara garis besar untuk proses dari admin seperti itu sampai menugaskan seorang driver medis, kendaraan yang standby dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, sekalian mawon, jadi saya jelaskan ini. Jadi ini riwayat semuanya gitu ya, semua kejadian gitu ya, dari tanggal berapapun, bulan berapapun gitu ya. Kemudian ada laporan kejadian, misalnya emergensi seperti itu. Kemudian saya mau cetak katakanlah waktunya 1 bulan, kemudian nah, di sini akan muncul kira-kira pelapor kejadian bla 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 seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, ini nanti ada sedikit ini yang harus saya perbaiki bugnya gitu ya. Ketika sudah muncul dari tanggalnya, kemudian saya cetak. Nah, saya cetak, ini masih proses. Baik, kita tunggu sebentar. Nah, ini laporannya kurang lebih seperti ini nantinya. Kelihatan ya PDF-nya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti PMI, laporan kejadian, ada pelapor, ada bla 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 gitu, jenisnya emergensi atau non, seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi kurang lebih laporan kejadiannya seperti itu. Nah, kalau di bagian donasi sama jadi nanti ada misalnya karena kemarin begini Bapak Ibu dari PMI kalau kami sudah mencari, kira-kira kalau kerjasama bank seperti apa? Ternyata ada syarat yang lumayan berat gitu ya. Kalau nggak salah juga harus berbayar. Nah, kami punya, kalau ini kemarin akhirnya masih manual gitu ya. Kalau orang konfirmasi melalui user atau masyarakat, dia laporan bahwa dia udah transfer atas nama siapa gitu ya. Kapan misalnya seperti itu. Nah, mungkin ke depannya kalau memang ini dikembangkan, Bapak Ibu dari PMI mungkin bisa bekerja sama dengan OVO seperti itu. Sekarang kan banyak ya kalau OVO. Nah, kalau kami lihat syaratnya OVO itu mudah gitu ya. Jadi tidak ada yang istilahnya pembayaran dari instansi yang banyak atau seperti apa. Hanya surat-surat dan syarat-syarat seperti itu. Mungkin next bisa dikembangkan ke arah situ seperti itu. Nah, ini donasi, kemudian untuk laporan donasinya sama Bapak Ibu, jadi nanti bisa mau cetak dari tanggal berapa sampai tanggal berapa misalnya, sebentar. Jadi sampai tanggal berapa misalnya seperti itu, kemudian bisa dicetak gitu ya. Sepertinya error ini. Oh, bisa. Sebentar. Harus, ini masih ada sedikit bug kebetulan. Baik. Baik, nanti untuk laporan donasi juga sama seperti itu, misalnya nama, jumlahnya, tanggal transfernya. Jadi mungkin kalau misalnya mau cek siapa yang ini, laporannya seperti apa, PMI tinggal mengenerate dari data yang sudah ada seperti itu. Oke, itu donasi. Kemudian ini user. Kalau di user ini semua data dari masyarakat yang login atau mendaftar seperti itu nanti terdapat di sini, karena sekali lagi bahwa donasi itu membutuhkan login, kemudian non emergensi juga membutuhkan login. Jadi nanti ada manajemen user, kemudian kalau masalah penugasan untuk driver, untuk dokter nanti ada di manajemen pegawai. Kemudian ini ada data dokter seperti itu, shift dan jadwal, masalah penjadwalan seperti itu. Kemudian kalau yang tugas driver adalah masalah admin menugaskan driver siapa, nanti diedit kendaraannya apa, kemudian dokternya siapa dan lain-lain. Nah, sementara mungkin itu untuk dari sisi admin, Bapak Ibu, dari sisi admin seperti itu. Kalau ini daftar kendaraan seperti itu. Baik, saya stop sharing dulu, saya kembalikan ke Pak Fadli. Jadi nanti dari admin seperti itu menerima laporan dari masyarakat, kemudian dari sisi driver seperti apa. Monggo Pak Fadli share screen untuk
interface dari driver. Baik, terima kasih Ibu Lia. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Untuk aplikasi yang ketiga, tadi udah yang pertama untuk user atau masyarakat, yang kedua di sisi admin, yang ketiga adalah di sisi driver. Oke, saya akan share. Baik, sudah tampil. Oke, kita langsung saja. Untuk tampilan driver sebenarnya intinya adalah driver hanya menerima konfirmasi dari admin. Apakah admin melihat di posisi atau status si driver. Tadi sesuai dengan yang sudah diinputkan di admin, ada yang bertugas, ada yang lagi standby, ada yang mungkin lagi progress. Jadi melihat status itu. Jadi admin akan bisa menugaskan driver jika ada driver yang standby. Untuk menu driver wajib login dulu. Jadi nanti di sini driver yang terdaftar di PMI wajib memiliki akun. Ya, jadi harus daftar dulu. Jadi misalnya NIP-nya, kemudian nama, mengisikan nama. Oke. Nanti di sini ada menu riwayat. Jadi intinya adalah driver hanya ngecek status. Jadi nanti ada notif yang masuk bahwasannya ada data pelapor, misalnya tadi pelapor 1 atau pelapor 2, kita bisa ngelihat detailnya. Jadi nanti sama titik lokasi yang dikirimkan oleh user atau masyarakat tadi, ini dikirimkan semua ke sini. Jadi nanti mulai dari namanya siapa, nomor teleponnya siapa, nomor teleponnya berapa, kemudian alamat lengkap, terus jenis kecelakaan, kerugiannya apa, terus waktunya. Jadi bisa si driver bisa melihat mungkin rentang waktunya ya masih dekat atau posisinya juga di mana. Jadi nanti di sini ada posisi juga, kemudian foto kejadian. Oke, kalau sudah nanti ya semua data ini dikirimkan ke driver. Oke. Mungkin di sisi driver itu saja. Jadi intinya di aplikasi driver hanya menerima notif dari si admin yang telah mendapatkan data dari masyarakat atau si pengguna user. Oke, cukup mungkin sekian untuk pemaparan aplikasinya. Jadi ada 3 aplikasi tadi. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oh, masih ada dari Ibu Lia sedikit penjelasan. Baik, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, ada suaranya ya? Tes? Sudah. Baik. Saya share dulu. Baik, Bapak Ibu dari PMI, secara garis besar seperti itu untuk kasus emergensi seperti itu. Kemudian sebenarnya ini diskusi sekaligus memberi sedikit gambaran kalau kita mungkin lihat aplikasi Gojek seperti itu lumayan canggih ya. Cuman kami memberikan gambaran seperti apa, kenapa kita belum bisa sampai sistem seperti itu. Yang pertama adalah mungkin kalau saran pengembangan bisa pakai Google Map seperti Gojek. Hanya saja ini di sini sudah saya berikan linknya gitu nggih Bapak Ibu. Jadi di sini kenapa nggak sampai situ karena ternyata ada biayanya. Kalau saya melihat dari list kelihatan Mbak? Belum. Ini kelihatan enggak? Oh enggak, bentar. Saya ganti
screen dulu dari oh ini. Baik, ini yang tadi linknya nggih Bapak Ibu. Jadi di sini pakai dolar. Jadi secara umum itu sistemnya Gojek itu per request atau per orang yang memakai lokasi itu dia dikenakan biaya $10. Nah, kalau kita bicara $10, kita katakanlah misalnya ada 20 user ya yang request di bulan Agustus, jadi itu tinggal dikalikan. Jadi kita harus membayar sebesar itu, seperti itu. Nah, secara umum kalau misalnya karena memang ini tujuannya untuk apa ya, kemanusiaan dan mungkin bantuan seperti itu juga susah juga kalau misalnya dari pihak PMI harus berbayar seperti itu. Cuman mungkin kalau dari PMI-nya katakanlah mungkin bisa menyarankan ke mungkin yang lebih tinggi PMI pusat atau seperti apa. Kalau memang aplikasinya bisa dikembangkan mungkin bisa mengarah ke aplikasi yang semacam Gojek seperti itu. Jadi secara gambaran umum adalah kita kalau memakai Google Map yang berbayar dari seperti Gojek itu harus membayar $10 per orang yang memakai aplikasi. Mohon maaf, merequest. Jadi merequest dalam sebuah alamat seperti itu. Misalnya kalau kita dari GoFood gitu ya, alamatnya mana, kemudian warungnya mana seperti itu. Nah, sekali request $10 seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian saya kembalikan yang terakhir bahwa kemudian kalau donasi tadi sudah saya jelaskan mungkin yang paling sederhana bisa kerjasama dengan OVO seperti itu karena syaratnya tidak ribet seperti itu. Jadi memang butuh pengembangan kalau memang ini bisa dikembangkan. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan mewakili tim. Saya kembalikan ke moderator, monggo Pak Lukman. Oke, terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh Bu Lia dan Pak Fadli. Semoga ini memberikan pengetahuan baru untuk kami juga ya, khususnya untuk saya pribadi dan tim dan juga dari PMI Kota Malang seperti itu. Mungkin bisa di stop screen dulu, Bu. Oh iya. Iya. Nah. Oke. Sudah ya. Nah, ini untuk menuju ke sesi selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Ya. Mungkin ada beberapa yang perlu kita diskusikan bersama, ya dari pihak kami yaitu tim Institut East Asia sama dari PMI Kota Malang. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan bersama sehingga bisa menjadikan sistem ini menjadi lebih baik dan bisa digunakan untuk masyarakat secara umumnya dan user friendly seperti itu. Nah, mungkin yang ingin disampaikan boleh raise hand atau langsung menyalakan saja, unmute seperti itu, boleh bertanya. Monggo, dipersilahkan. Dari pihak PMI boleh, ataupun dari Institut Asia, tidak masalah, monggo. Monggo dari Mas Bayu, mungkin ada yang ingin disampaikan, atau dari pihak PMI Kota Malang, seperti itu. Masuk ya. Oke. Sampun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat sebentar. Asia di Wapenjekan. Teman-teman timnya di pertemuan kali ini yang tadi disampaikan semi formal gitu ya teman-teman. Jadi Pak Bayu masih mute loh Pak Bayu. Halo, saya pakai yang TNI Kota Malang. Oh, geng. Oh, alah, geng. Oh, saya kira karena di akunnya Pak Bayu lagi di mute gitu, jadinya Bu Lilis langsung berkomen tadi. Ya. Oh, pakai yang PM Malang, monggo ngapunten, tidak konsen. Kalau suaranya dua kan. Oh iya. Cuma ini saja bagian banget. Baik, sudah fokus, oke, fokus. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi pertama saya sampaikan apresiasi yang
sebesar-besarnya buat tim yang juga tapi kan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Juga tidak lupa saya sampaikan salam satu jiwa. Karena kebetulan hari ulang tahun Arema ya. Oh, ulang tahun Arema satu jiwa. Kebetulan yang hari ini pakai seragam Arema semua. Oh iya, kita kebetulan juga pakai seragamnya Institut Asia, Pak. Aremanya Asia. Iya, Aremanya Asia, betul. Ada yang oranye, ada yang putih, ada yang hitam. Baik, Mas Lukman ada beberapa tadi langsung saya arahkan ke kuliah atau poin-poinnya. Jadi memang tadi yang digambarkan memang sesuai dengan koordinasi kita awal dulu. Terus mungkin tadi juga saya sempat diskusi dengan teman-teman yang ada di sini. Saya menggunakan juga teman-teman yang ikut hadir di sini. Mungkin juga ada beberapa wajah baru, ya, karena kebetulan di tempat kami per Agustus itu ada perombakan untuk struktur organisasinya, sehingga kebetulan saya yang sebelumnya ada di bagian pelayanan sekarang pindah geser ke bagian diklat. Yang berdiri itu, oh iya ya, di bagian ambulans. Lalu yang perempuan yang tengah itu dia bagian adminnya, itu yang pakai masker ini dia bagian inventaris. Untuk Pak Eri hari ini ada agenda di luar, sehingga saya permohonan maaf tidak bisa ikut bergabung di iya. Langsung saja melihat tadi langsung masuk ke saya akan bagi menjadi 3 Bu ya. Jadi nanti yang di user, lalu setelah itu baru di driver, baru yang di admin. Untuk yang di user mungkin ada beberapa masukan dari saya tadi juga sempat diskusi pada saat penyampaian tadi. Yang pertama untuk alamat kejadian bagi saya, alamat kejadian itu kalau bisa langsung ditulis lokasi kejadian. Jadi kalau alamat identik dengan jalan apa, buat apa, oh apa. Iya betul, oke. Kemudian itu nanti orang itu bisa menulis misalnya perempatan Sukun atau mana kandang dan ini gitu ya. Iya. Blok M dan seterusnya gitu ya. Lalu terus untuk user lagi, oke, itu untuk Pak Fadli itu kliknya berapa kali Pak? Sekali atau 2 kali atau 3 kali? Untuk kliknya langsung. Kenapa Pak? Pada saat user mau klik emergency button, sekali langsung masuk ke tampilan itu atau 2 kali? Sekali aja. One click berarti ya? One click. Ya. Nah, sekali tutul kalau bahasa Jawa. Sekali tutul. Cukup sekali. Sekali ya? Ya. Kalau yang di miliknya Polresta kalau nggak salah itu 2 kali. Oh 2 kali. Kemarin sempat ke sini bagian yang sosialisasi aplikasi itu Joko Malang. Iya. Itu saya tanya kenapa kok harus 2 kali? Ternyata takutnya masuk saku buka aplikasi sendiri langsung pencet sendiri gitu. Oh ya. Boleh bisa jadi masukan. Iya. Ya. Tapi nanti prinsipnya gini, prinsip hasil dari daring ini nanti akan tetap kami akan sampaikan ke pimpinan berdasarkan rekomendasi dari teman-teman Kampus Asia. Ya, nanti hasilnya bisa lebih maksimal. Lalu kembali lagi kanan ya. Oh ya, terus untuk waktu dan tanggal itu nanti bisa digunakan real time pada saat dia dapat atau dia harus memasukkan manual? Real, jadi langsung. Jadi maksudnya kejadiannya jam berapa langsung dimasukkan. Oh, ini mungkin Pak. Mungkin Bulia bisa sebentar, mungkin menambahkan ya Pak Bayu, mungkin maksudnya tidak usah memilih, akan terdeteksi hari itu, begitukah? Langsung, maksudnya langsung. Oh iya, kalau sementara kami memang harus memilih, cuman sepertinya kalau kami nanti coba
biasanya ada settingan untuk programmingnya, bisa sih dideteksi ya hari itu langsung terdeteksi seperti itu. Nanti coba kami diskusikan terlebih dahulu seperti itu. Maksudnya seperti itu ya Pak Bayu ya? Real time-nya seperti itu maksudnya? Jadi gini, kadang kan ada beberapa masyarakat yang dia mau melaporkan ke TNI, tapi dia pada saat kejadian dia tidak ada di lokasi sehingga proses terjadinya insiden itu masih tidak bisa dihentikan. Sehingga kalau saya tadi diskusi juga dengan teman-teman, untuk waktunya itu adalah waktu pada saat dia melapor pada saat itu. Sehingga nanti reportnya ke PNI adalah waktunya adalah report pada saat pelaporan, bukan pada saat kejadian. Oh, iya. Baik. Oke, tadi juga ada beberapa yang terkait kejadian ya. Iya. Saya pikir kalau yang masuk sumur tadi itu bisa lain-lain Pak. Iya. Iya nanti diganti. Ada yang masuk sumur bisa gali sumur nanti. Iya, masuk sumur maksudnya gali sumur ya itu ya. Siap. Kebor sumur maksudnya itu. Bu Lilis kok nggak ketawa ya? Iya, Lilis makanya. Ayo Bu Lilis tahu Bu Lilis. Ayo, yang sering kesana kan Bu Lilis. Dia kan harapannya Bu Lilis juga ketawa. Kalian senang ya. Baik, kita itu membahagiakan memang. Jadi offline juga Bu. Oke, saya lanjut untuk yang di tenaga medis saya pikir juga. Jadi otomatis kalau dia memang panggilan emergensi, otomatis kita akan libatkan tenaga kesehatan, bisa perawat, juga teman-teman yang jadi tidak harus selalu dokter. Kerjai kamu. Ya, untuk permintaan dari masyarakat itu cukup panggilan emergensi, lalu kejadian di mana, pelapornya siapa, jelas itu saya pikir sudah. Berarti tanpa harus memilih ini ya, Mas? Tanpa harus memberi fasilitas pemilihan apa tadi? Medis ya? Maksudnya seperti itu? Masih belum terdengar, kedengaran. Mas Bayu. Masih belum, suaranya belum muncul. Oh iya, PMI Kota Malang unmute. Saya unmute. Oh iya, dah, monggo. Jadi idealnya ambulan emergensi itu sudah ready dengan petugas medisnya. Oh, oke. Oke. Ada pelaporan itu cukup user itu menuliskan bahwa siapa yang melaporkan, kontak person yang bisa dihubungi. Setelah itu karena tadi waktunya sudah real time-nya sudah masuk, lalu kejadian. Mungkin itu aja sudah cukup untuk kami untuk khusus yang emergensi. Kecuali nanti kalau memang untuk yang di non emergensi, nanti yang di selanjutnya. Jadi untuk yang tenaga medis untuk di request itu tidak ada masalah. Selanjutnya tadi mungkin juga untuk yang jenazah itu nanti masuk yang ke non emergency boleh. Jenazah. Kalau oh iya betul. Kalau jenazah non ya Mas. Maksudnya ke Oh oke. Jenazah karena itu by request ya, karena kalau nggak salah kalau jenazah itu berbayar ya, atau gimana? ya. Kalau jenazah kita memang ada yang berbayar, ada yang dia sosial. Misalnya ada jenazah terlantar dan seterusnya, atau misalnya wanita mendadak membusuk di rumah seminggu dan seterusnya, itu masuk kategori sosial, tidak ada.
Oh gitu. Ada pilihan gitu. Iya. Berarti ada Yang pilihan. terlantar nggak hanya Anda. Kalau yang Saya bangun. kalau yang berbayar itu seperti apa modelnya? Kalau yang jenazah by request ya, kejadian yang non ya, istilahnya bukan yang terlantar atau yang apa gitu ya, request dari sebuah keluarga misalnya seperti itu ya. Betul. Jadi jenazah itu Oh, misalnya oke. dari rumah harus dibawa ke pemakaman atau dari rumah sakit bawa ke rumah dulu bawa ke pemakaman. Itu nanti kalau memang layanan OVO dan seterusnya itu berbayarnya masih harus ditinjau lagi kita dengan informasi saja. Jadi begitu dia nanti memasukkan informasi bahwa permintaannya itu berbayar, nanti langsung ada list pemakaian ambulan untuk ya. Baik, baik. Karena ini tadi saya mendengar penjabaran dari Mas Fadli terkait dengan user itu saya memposisikan sebagai orang awam masyarakat yang mau melapor ke PMI misalnya itu saya kira-kira masih membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 10 menit ya untuk membaca dan seterusnya untuk mengisi dan seterusnya. Harapannya waktunya bisa untuk panggilan khusus untuk panggilan emergensi waktu pengisian form dan seterusnya itu bisa diminimalkan sehingga nanti waktu sisanya itu untuk persiapan kami ada di sini dan menunjukkan kendaraan OTW ke lokasi itu biar bisa lebih cepat dan lebih maksimal. Mengurangi ini ya Mas ya? Mengurangi beberapa form. Isian form ya. Form isian ya. Ya, kan seperti tadi Pak Fadli yang kayak Ya. dan belum masukkan terus. Ya. Benar-benar. Itu untuk yang User. Selanjutnya untuk yang itu dulu aja, admin dulu ya, yang dispatchernya, aplikasi dispatcher. Secara garis besar sebenarnya PMI dalam hal ini pada saat masa pandemi ini kita juga dapat bantuan yang saya sharingkan ke teman-teman itu aplikasi untuk sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk komunikasi. Jadi aplikasi berbayar tapi kita dapat bantuan yang berkredit kemarin kita sudah saya sampaikan ke teman-teman juga. Jadi di sana nanti harapannya kalau memang ini masih bisa ada baron atau seperti apa ya, harapan saya itu karena pada saat nanti driver melakukan pelayanan itu kita masih harus bergantung kepada aplikasi lain, misalnya kita masih butuh HT dan seterusnya. Nah harapannya dengan satu aplikasi ini itu juga bisa mengcover di bidang komunikasi. Kalau memang nanti biasanya kalau yang di web itu sistemnya sama seperti voice note yang ada di WA, tapi dia kayak HT, jadi ngomongnya gantian atau memberi instruksi gantian dan seterusnya. Itu kalau memang nanti masih bisa, tapi kalau tidak bisa, tidak masalah. Jadi ada komunikasi antara petugas dispatcher dengan driver ambulan. Sebagai contoh, tidak mungkin pada saat kondisi emergensi di dalamnya ada pasien katakanlah merujuk pasien dari lokasi kejadian ke rumah sakit, pasti driver akan fokus ke jalan, tidak akan fokus ke aplikasi dan lain sebagainya. Cuma tadi saya juga diskusi dengan teman-teman untuk ngeklik antara diproses sampai penanganan terus dan selesai itu saya pikir masih bisa untuk drivernya. Tapi pada saat rute dan seterusnya itu maksud saya seperti ini. Pada saat yang ada di posko dispatcher itu kan bisa melihat real titik macet di mana di Google Map misalnya ya. Nah nanti memberikan instruksi misalnya jalan ini ternyata padat, ambil jalur kiri, jalur kanan dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Jadi ada instruksi antara
dispatchernya dengan drivernya. Apa tadi? Dis apa, Mas? Dispatcher itu apa? Itu yang manajemen. Oh, admin ya? Oh iya, segini. Oke. Instruksi bahasanya baik. Oke. Driver admin. Aku ngerti ini dispenser. Lalu Baik. Oke, saya pikir itu untuk yang di dispatchernya. Sorry Pak, adminnya. Selanjutnya yang di aplikasi driver. Memang kendala kami pada saat awal kita dapat bantuan yang dari itu aplikasinya harus tetap berjalan pada saat HP-nya on. Jadi seperti aplikasi begitu ada info masuk dia langsung untuk top up seperti WA. Jadi dia online terus. Nah, untuk aplikasi yang dirancang teman-teman ini nanti kira-kira ada spek khusus untuk HP yang harus dipakai untuk driver enggak? Baik, Pak Fadli mungkin bisa bantu. Selama Android bisa pokoknya. Nggak ada yang khusus kok, Mas. Pokoknya selama Android masih bisa. Berarti RAM berapapun bisa? Bisa. Asalkan aplikasinya terinstall. Terinstall dan ada koneksi. Nah, iya. Koneksi internet. Ya, kalau nanti memang ada persyaratan misalnya minimal Apple 11 nanti saya ajukan. Oh, enggak. Terus yang tampilan tadi, mungkin yang terakhir, tampilan yang masuk ke driver itu nanti itu info dari user langsung masuk ke sana atau info dari admin baru masuk ke sana? Iya, betul. Oh, Mungkin bantu menjawab. Jadi nanti dari user masuk di admin karena perlu treatment khusus dari admin, siapa yang ditugaskan, drivernya, kendaraan berapa. Nah, itu dari admin baru masuk ke driver seperti itu. Karena harus memilih siapa yang bertugas seperti itu, Pak Bayu. Oke, mungkin gambaran secara garis besar mungkin sudah saya terima, ya Pak Fadli dan tim yang lain. Harapan kami mungkin ke depan kita akan ada semacam sosialisasi atau simulasi ya, simulasi nanti mungkin kalau aplikasinya sudah di running atau sudah di launching, paling enggak nanti akan kami kumpulkan juga petugas-petugas ambulan agar karena seperti ini di kami sekarang ini kan sedang masa new normal sehingga tidak semua driver itu bisa dimobilisasi. Banyak relawan juga yang dirumahkan 14 hari karantina mandiri karena sesuatu hal sehingga mungkin kalau bisa jauh-jauh hari nanti akan kami kumpulkan all tim kru ambulan sehingga nanti walaupun dia bukan driver, tapi dia mengerti metode terus petugas dispatchernya, petugas poskonya yang mengelola arti nanti siapa, sehingga nanti pelayanan ini bisa aplikasinya tentunya bisa lebih maksimal dan pelayanan dari pada masyarakat juga lebih maksimal. Selanjutnya mungkin saya ucapkan terima kasih pada seluruh tim yang luar biasa. Terus nanti lain-lain mungkin kalau memang ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, tetap nanti hasil dari diskusi ini akan kami presentasikan ulang. Ya nanti saya juga mungkin akan minta presentasinya. Mungkin saya ketika saya lakukan kepemimpinan, nanti kalau
ada pertanyaan mungkin kalau memang saya blank, saya juga akan komunikasi dengan tim lagi. Lalu, yang jelas kemarin pesan dari pimpinan, aplikasi ini sempat ditanyakan pada saat kemarin itu. Tidak lanjutnya karena ini yang terusnya saya sampaikan bahwa kendalanya adalah di normal ini. Dan nanti prinsip pimpinan PMI Kota Malang support ke depan aplikasi ini juga bisa dikembangkan. Kemarin juga sudah saya sampaikan masalah UFO dan lain sebagainya itu. Sebenarnya arahan dari pimpinan kami yang penting aplikasi ini jalan dulu. Jadi ada kepercayaan dulu dari masyarakat bisa masuk dan kemudian baru kita dikembangkan kalau sudah aplikasi ini. Ini demikian. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Oke, terima kasih atas diskusi panjangnya dan sangat luar biasa sekali. Dari pihak PMI sudah memberikan masukan kepada kami juga, dan semoga itu bisa meningkatkan yang aplikasi yang kita bangun ini bisa bermanfaat lebih mendalam lagi dan sesuai dengan diharapkan, baik dari PMI tersendiri maupun dari kami selaku yang tim, selain juga nanti juga akan menjadi seorang masyarakat juga. Pastinya harapannya kami kan juga akan memakai. Dan ini barusan juga Bu Lilis sudah menge-share daftar hadir dari Bu Lilis Widayati to everyone. Mohon bisa mengisi http://bit.ly emergency button Asia, bisa mengisi kehadirannya seperti itu. Karena ini otomatis kan akan menjadi laporan kami juga dalam kegiatan ini. Meskipun nantinya setelah ini kan ada tindak lanjutnya ya Bu ya. Masih ada tindak lanjutnya lagi untuk melengkapi dari data-data masukan apa yang diharapkan dari PMI, apa yang diharapkan seperti itu. Oh, perlu izin. Oh, enggak. Ternyata untuk yang linknya masih belum bisa, nanti di-share mawon nggih lewat lewat WA langsung dari Bu Lilis. Ngoten nggih Bu Lilis ya? Oh, gitu. Oke. Ngoten nggih Bu Lilis? Oke. Ternyata Bu Lilis sudah mengiyakan. Oke. Mengiyakan tanpa syarat. Oh, iya. Untuk yang sesi terakhir yaitu sebelum kita tutup karena saya kira sudah lama ada masukan juga, saling diskusinya. Boleh enggak dimunculkan semua fotonya, kita berfoto bersama seperti itu? Pak Lukman, saya punya pantun. Oh, Bu Lilis punya pantun. Oh, ya. Monggo, silahkan. Oh, pantunnya silahkan. Monggo, Bu Lilis, silahkan. Iya, tadi saya sudah nyepik-nyepik Pak Lukman. Oh, Bu Vivi Aida boleh? Bu Vivi Aida, fotonya kok nggak kelihatan ya? Masih Bu Vivi Aida harus semangat. Gelap gulita seperti tertutup oleh pegunungan sebagaimana gitu ya. Kayaknya kok mohon nggak kelihatan apa-apa. Nah. Oke, monggo pantunnya Bu Lilis, nanti Bu Vivi. Saya deg-degan loh. Oh, deg-degan. Oke, lihat-lihat 1001 pohon beringin duduk-duduk di bawahnya menunggu kamu. Berjuang bersama ambulans PMI di musim dingin, dosen siap mengabdi dan PMI Kota Malang siap bantu. Oh, iya. Hebat banget menunggu di bawah pohon. Mengapa banget? Terus kejebloan ular. Oke, untuk akrab aja, biar akrab. Oh, iya, betul. Kita harus akrab untuk PMI dan Istu Asia semakin maju untuk Indonesia. Kan seperti itu. Sampun, Bu Lilis? Untuk Google Form-nya masih saya edit settingannya ya. Nanti saya kirim ke Pak Bayu aja ya, Pak Bayu. Ya, pastinya. Kan seperti itu, biar lebih mudah. Kan gitu. Oke. Sama Bu Vivi ya. Iya, Bu Vivi semangat loh, Bu Vivi semangat katanya. Bu Vivi belum ada suaranya, monggo Bu Vivi, ayo nyanyi Bu Vivi. Oke, sampun pantunnya Bu Lilis? Sudah. Oh, sudah. Mau Oke, lagi, Pak? Mau lagi? Sudah. Udah. Oke,
terima kasih pantunnya penutup dari Bu Lilis, dan saya ucapkan terima kasih sekali kepada pihak PMI Kota Malang sudah sangat membantu kita dalam kegiatan ini. Semoga silaturahmi ini tidak hanya putus sampai di sini, tapi bisa berkelanjutan terus-menerus sehingga bisa bersatu berkolaborasi untuk menjadikan PMI juga menjadi lebih baik. Kita pun juga bisa menjadi lebih baik sebagai masyarakat Indonesia seperti itu, khususnya di Kota Malang. Nah, jempol terakhir untuk foto bersama. Di screenshot ya, mohon. Mohon jempolnya. Bu Lili, Bu Vivi jempolnya mana Bu Vivi? Bu Vivi jempol. Nah, gitu kan kelihatan jempolnya Bu Vivi. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Matur nuwun nuwun sangat atas partisipasinya pada kegiatan siang hari ini. Saya selaku MC pasti banyak katanya, salahnya, pastinya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih, selamat siang, selamat beristirahat, dan makan siang. Tapi tidak ada makan siang ya. Terima kasih. Matur nuwun, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba sih.